acuannya di skor PISA kita di tahun 2018, di mana kita masih jauh ya di bawah rata-rata skor PISA kita ini dari kompetensi membaca, matematika, dan sains ya, kita masih di angka yang cukup jauh sekali. Bahkan di ranking PISA kita tahun 2018 kita masih di level bawah gitu ya. Nah, ini yang membuat pemerintah melihat bahwa ini adalah sebuah urgensi yang harus melakukan sebuah transformasi pendidikan ya. Lalu saya ingin memperlihatkan juga sumbernya dari inovasi tahun 2022, bagaimana proporsi murid berdasarkan tingkat kemahiran dan jenjang kelas. Bidikannya adalah kompetensi matematika dan numerasi. Jadi matematika dan literasi, matematika dan literasi. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, warna biru muda, tingkat yang keempat itu yang paling atas, itu untuk matematika kelas 1 di angka 11%, kelas 2 di angka 16%, dan kelas 3 di angka 32%. Lalu di literasi, ini untuk tingkat 4 memang belum tercapai. Bahkan tingkat 3 untuk kelas 1 ada di level 14%, kelas 2 di 39%, dan di kelas 3 di 55%. Jadi ini potret bagaimana kemampuan atau kompetensi numerasi dan literasi siswa kita. Lalu skor kompetensi literasi dalam asesmen nasional 2021 di tingkat sekolah dasar. Jadi ini potret dari analisa Oliver Wyman ya, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan di Pusdatin ya. Jadi untuk skor kompetensi literasi sekolah dasar dengan angka di angka 70 bahkan 70 ke atas, itu yang warna biru tua, itu sangat-sangat sedikit ya, memang didominasi di Jawa gitu ya. Tetapi sebetulnya kita akan melihat secara keseluruhan bahwa skor kompetensi literasi untuk asesmen nasional kita ini masih sangat rendah gitu ya. Kemudian berikutnya, nah lalu akar masalahnya apa? Ya. Akar masalah penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia ada beberapa, Bapak Ibu. Ini juga terkait dari hasil analisa dari Oliver Wyman tahun 2022 kemarin, bahwa sifat kurikulum sebelumnya seragam, ya, kurikulum sebelumnya itu seragam dan hanya fokus pada penguasaan materi saja. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu menjadi penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia. Kemudian tata kelola kurikulum pendidikan yang seragam. Lalu terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan guru, ya. Jadi bagaimana guru banyak sekali galau untuk meningkatkan kompetensinya, keterampilannya, ya, karena banyak sekali yang tidak mengetahui bagaimana caranya dan terbatasnya akses gitu ya. Lalu pola pikir pelaku pendidikan yang cenderung memilih zona nyaman, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu akar masalah penyebab rendahnya capaian pendidikan kita. Dan yang terakhir adalah beban administrasi pada pengajar, ya. Jadi masih banyak para pengajar yang selain mengajar juga diberikan beban administrasi yang cukup banyak, sehingga ini menjadi penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia. Jadi ini potret dari Oliver Wyman tahun 2022 kemarin yang pada malam hari ini saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan teknologi Indonesia dibanding sejumlah negara berkembang dan negara maju? Jadi ini ada komparasi antara negara-negara
berkembang dan negara maju dengan negara kita, bahwa kesiapan teknologi kita sebetulnya tidak terlalu buruk begitu ya. Karena akses listrik di negara kita ini persentase populasinya ada di angka 99%. Kemudian penetrasi ponsel pintar itu di 88%. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi juga di era guru digital ini. Saya juga menyampaikan bahwa pengguna ponsel pintar di Indonesia ini melebihi jumlah dari penduduk kita. Artinya satu orang ada yang memiliki lebih daripada satu ponsel gitu. Jadi dari sisi kesiapan teknologi, dari penetrasi ponsel pintar kita ini persentasenya juga cukup tinggi. Namun penetrasi komputer pribadi, persentase di rumah tangga memang masih rendah, Bapak Ibu. Jadi di masyarakat kita yang memiliki komputer pribadi ini masih sangat-sangat rendah, di angka 18%. Kemudian penetrasi internet ini cukup tinggi, 78%. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin sama-sama kita ketahui ya, sejak 2018 dan kemudian di 2019 kebetulan saya juga ikut terlibat waktu itu, ada program kerjasama Kominfo dengan Kemendikbud ya, terkait pemberian akses internet ya melalui beberapa fasilitas yang diberikan ke beberapa wilayah di Indonesia gitu ya. Kemudian kecepatan untuk internet seluler ada di angka 20% ya. Kemudian nah ini biaya data rata-rata per gigabyte memang kita masih sangat kecil gitu ya. Kemudian sekolah dengan akses komputer itu masih rendah juga, yaitu di 16%. Jadi ini kira-kira gambaran jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Vietnam, Malaysia, China, Amerika ya, mungkin kita masih jauh kalah ya. Tapi dengan negara-negara seperti Kamboja, India, kita masih berani bersaing gitu ya. Nah, dari potret ini sebetulnya Indonesia cukup ya, kesiapannya cukup di bidang teknologi untuk menyongsong bagaimana dilakukannya urgensi transformasi pendidikan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan membuat sebuah ekosistem layanan pendidikan berbasis teknologi. Dan ini mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya. Ada pengembangan platform-platform digital pendidikan yang dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini. Ada platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu juga tidak asing ya, karena mungkin sudah cukup banyak yang memanfaatkan. Kemudian ada raport pendidikan, ada kampus Merdeka, ini di kalangan perguruan tinggi, ada Kedai Reka, ini juga di perguruan tinggi. Kemudian ada akun Belajar ID yang digunakan untuk akses seluruh platform digital pendidikan yang ada. Kemudian ada Arkas, ya, aplikasi untuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian ada Tanya Bos, dan tentunya ada SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Dan semuanya ini dikembangkan dalam satu rangkaian ya, keterkaitan antara satu platform dengan yang lainnya, sehingga ini menciptakan sebuah ekosistem layanan pendidikan berbasis teknologi.